assalamualaikum, how are you today and welcome back to the channel Sahabat Sadayana. Jadi kali ini aku akan mereview sebuah cushion yang cukup fenomenal di negaranya, yaitu Korea, dengan brand yang bernama Cellfit. Untuk beberapa orang pasti ini udah gak asing lagi ya. So buat kalian yang penasaran, stay tune terus, don't skip it. Yaps, ini dia bentuk packagingnya dari si Cellfit Cushion Design Fit Upderm Cushion Pack ya. Berdesain dengan warna dominan hitam dan ada tulisan-tulisan Koreanya yang aku nggak ngerti sama sekali. Yang aku tahu cuman ini doang, made in Korea, www.cellfit.co.kr atau Korea mungkin ya, itu singkatannya, karena selebihnya nggak bisa aku baca sama sekali. Kalau misalkan untuk dibahas, kayaknya dia udah cukup kompleks ya untuk keterangannya kalau orang Korea yang baca, tapi kalau untuk aku sendiri ya begitulah. Terus di sini juga aku lihat ada tulisan, ada gambar kayak dibuka kayak gitu ya, packagingnya udah dibuka, dan ternyata dia itu dapat bertahan selama 12 bulan atau 1 tahun lamanya setelah dibuka. Dari segi packaging luarnya kayak gini, menurutku luar biasa eksklusif karena sama sekali nggak ringkih dan dia bukan terbuat dari bahan kayak semacam plastik gitu ya. Nih mengkilap banget. But di sini negatifnya apa? Kalau misalkan ada packaging yang seperti ini, dia mudah kotor. Kotor itu dalam artian akan ada fingerprint kalau kita asal pegang ya. Terutama kalau misalkan jari kita lagi kotor ya apa boleh buat, jadi harus sering-sering kita bersihin, kita lap gitu si packagingnya. Terus untuk shade-nya sendiri di sini aku dapat yang warna apa sih? Nggak ada. Classic 23. Jadi yang paling gelap kalau nggak salah. Nah, ini aku langsung buka aja. Wow. Ini untuk bagian dalamnya. Sebenarnya ya sama aja sih kayak cushion pada umumnya. Terus di sini ada kacanya ya. Nah, terus ini untuk puffnya sendiri dia udah ada tulisan Cellfitnya. Nah, untuk ketebalannya sendiri menurut aku ya standar sih, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Dia bagian permukaan puffnya cukup lembut. Nah, ini kalau misalkan bagian dalamnya memang terbuat dari kayak semacam plastik gitu. Ini udah aku buka ya dan udah aku pakai, cobain 1 kali. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya waktu aku belum buka, ini tuh ada pelindungnya. Jadi pas aku mau pakai, aku buka dulu si pelindung itunya. By the way, ada satu hal yang menurutku menarik di sini karena aku baru nemu di sebuah packaging cushion. Di sininya tuh ada saringan kayak jaring-jaring gitu lagi supaya nggak mengotori area permukaan packaging bawahnya. Sekarang aku mau langsung pakai tanpa berbasa-basi karena aku tahu kalian pasti enak banget kedenger aku ngoceh mulu. Oke, aku teken-teken. Nah, kemarin aku coba sih, dia memang amat sangat keputihan, tapi untuk coveragenya menurut aku cukup nampol. Nah, lihatlah. Warnanya luar biasa. Aku akan pakai sebelah dulu supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Oke, I'll be back dan kalian bisa lihat ini bener-bener keputihan banget, udah mirip kayak falak ya. Tapi yang pasti bukan falakor syariah. Oke, ini tuh aku cuma pakai tadi 2 kali tekan. Berapa kali ya? Tapi pasti pokoknya nggak terlalu banyak gitu ya, karena pas yang awal tuh nggak neken banget. Dan kalian bisa lihat ini cuma 1 layer aja udah bisa ngecover setengah wajah aku dengan sangat baik tanpa mesti aku build up. Dan aku sekarang mau pakai yang pinggirnya. Aku jadi ngeri sendiri ngelihat wajah aku yang putih banget ini. Tapi terlepas dari itu, walaupun wajahku jadi keputihan banget kayak gini, dia bener-bener juara di coverage karena ini di sini ada bagian bekas jerawat yang hitam banget dan dia ketutup dong walaupun hanya pakai 1 layer. Di sini kabar baiknya aku ternyata menemukan spons
cushion yang enak dipakai. Karena beberapa kali aku nyobain cushion tuh ada yang gak cocok di puffnya. Jadi aku lebih milih untuk pakai sponge yang semacam beauty blender gitu untuk ngaplikasiinnya, karena menurutku lebih enak aja. Beda kalau misalkan pakai sponge kayak gini, biasanya dia jadi kayak bergaris-bergaris gitu dan kurang smooth aja kelihatannya, kurang ngeblend. Tapi kalau pakai yang puff ini tuh aku ngerasa dia baik-baik aja, so far so good. Dan di wajah aku sendiri nggak banyak garis-garis bekas tekanan puffnya. Untuk finishnya sendiri kalian bisa lihat ini lebih ke dewy finish, jadi agak-agak mengkilap. Walaupun aku ngerasanya dia itu nggak mudah geser dan cukup natural matte sih ya, tapi memang ada efek glossy-nya gitu loh. Aku nggak tahu sih di sini staying powernya dia tuh kayak gimana dan apakah dia oxidize atau enggak, makanya aku mau coba word test selama 3 jam awal pemakaian. Biasanya di 1 jam awal pemakaian juga kalau tipikal foundation atau cushion yang memang oxidize dia akan memperlihatkan perubahan, tapi aku pribadi berharap ini akan sedikit turun tone-nya supaya nggak terlalu putih kayak gini. So aku nanti akan balik lagi ke kalian setelah aku beresin make up-nya. I'll be back. Dan ini dia final looknya, kayak gini aja. Aku bikin sesimpel itu karena aku lagi males bikin yang heavy makeup. Kita langsung masuk aja ke kesimpulan. Jadi dari pihak Celavitia sendiri memang mereka mengklaim bahwa produknya aman digunakan oleh kulit yang sensitif, kemudian acne prone skin, dan yang punya permasalahan kulit lainnya ya. Aku pribadi punya kulit yang normal to oily, acne prone and sensitive skin, tapi aku ngerasa memang fine-fine aja setelah 2 kali pemakaian ini. Dalam artian baik-baik saja itu, jadi aku tuh mudah bereaksi terhadap suatu produk ya, bisa jadi langsung berjerawat atau misalkan jadi kayak iritasi, agak merah-merah dan perih kayak gitu. Nah kalau misalkan pas aku pakai si Celavitia ini, alhamdulillah kemarin pemakaian pertama fine-fine aja, dan sekarang juga aku ngerasa dia cukup lightweight ya, walaupun gak se-lightweight itu. Nah terus kan dari pihak Celavitia sendiri bilang kalau ini tuh akan masuk hampir ke seluruh warna kulit orang Asia. Tapi kalau menurutku untuk tone-nya sendiri ini masih terlalu merah sih ya, karena di wajahku sendiri jadi kayak agak Asia atau abu-abu kayak gitu. Nah memang sih kalau dibilang dia akan masuk ke tone orang Asia, ya bisa jadi, tapi ini tuh khusus untuk yang berkulit putih. Jadi kalau misalkan untuk orang Koreanya sendiri pasti ini bisa masuk banget, karena mereka kan di sana itu pada putih-putih ya warna kulitnya, sama kayak misalkan orang Cina. Tapi kalau untuk di Indonesia lebih banyak beraneka ragam warna kulit. Ada yang tan skin, ada juga yang medium, kemudian ada juga yang fair. Jadi aku pribadi sih berharap bisa lebih banyak menemukan varian shade di cushion ini. Kalau untuk harganya sendiri dia itu dibanderol sekitar Rp150.000 kurang lebih ya. Aku cek di official store-nya, ada di Shopee dengan nama celavit_club.id. Kalian juga bisa cek sendiri, atau nanti aku akan simpan aja linknya atau nama official store-nya di description box. By the way, sebelum kita masuk ke closing, mari sama-sama simak word test dari hasil pemakaian Celavitia cushion ini. Oke guys, ini udah 3 jam pemakaian. Tadi aku selesai makeup itu jam 1 dan sekarang udah jam 4 sore. Dan ini keadaannya, wajah aku sebenarnya masih bagus-bagus aja sih untuk make upnya, tapi di area hidung, berhubung aku memang kan normal to oily jenis kulitnya, jadi ini tuh bukan akibat highlighter yang mengkilapnya, tapi memang karena dia udah mulai berminyak, dan aku pegang kayak gini juga udah kerasa ada minyaknya gitu. Dan untuk segi oksidasinya menurutku dia lumayan turun 1 tingkat apa setengah tingkat gitu ya, 1 tingkat deh ya, nggak mungkin setengah tingkat, gimana cara ngeininya. Oke, dia turun 1 tingkat, jadi lebih warm gitu warnanya, nggak se-bright pas pertama aku pakai. Karena pas waktu pertama aku pakai tuh bener-bener dempul banget, dan ini aku set dia pakai bedak yang staying powernya udah aku coba, dia tuh sama sekali B aja, jadi nggak akan terlalu mempengaruhi kualitas atau staying power dari si cushion itu sendiri. Nah itu dia video word testnya, semoga bermanfaat dan kalian bisa menentukan, menyimpulkan bagaimana apakah worth it to buy or buy. Kalau menurut aku sih ini cukup worth it sih ya, walaupun harganya dibanderol dengan Rp150.000 dengan isi 13 gram, tapi karena coveragenya cukup mantul banget, dia dipakai sedikit langsung bisa untuk 1 wajah, jadi ya
termasuk irit nantinya. So itu dia reviewku kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian semua yang suka dengan video-videoku, jangan lupa ditekan subscribe, tekan tombol loncengnya untuk selalu dapat notifikasi dari aku. Mari sharing, mari berteman. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah. I'll see you on my next video. Bye bye.